Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan coba sharingkan kembali di sini tentang kenapa sih kita harus melaksanakan puasa. Bicara tentang puasa tidak hanya bicara tentang menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu seksual. Berbicara tentang puasa ini ada beberapa konteks yang harus kita sama-sama perhatikan secara mendalam, sehingga alasan kenapa kita harus melaksanakan puasa ini menjadi lebih jelas. Puasa itu memiliki beberapa konteks di dalamnya. Yang pertama adalah konteks kepatuhan. Jadi puasa adalah bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas-jelas secara terang-terangan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan puasa di dalam ayatnya. Sebagaimana kita tahu sama-sama dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan puasa. Memang pada hakikatnya semua ibadah itu konteksnya itu adalah bentuk kepatuhan. Adapun hikmah, manfaat itu berada di bawah konteks kepatuhan tersebut. Puasa itu kan menyehatkan. Terus kalau kita sudah sehat, apakah kita harus melaksanakan puasa? Tetap harus. Puasa itu kan bisa menahan hawa nafsu. Terus kalau kita sudah bisa menahan hawa nafsu, sudah bisa mengendalikan hawa nafsu, karena kita udah soleh, karena kita sudah baik, apakah masih tetap harus melaksanakan puasa? Tetap harus. Karena ini adalah bentuk kepatuhan. Jadi nggak bisa logikanya dibalik. Ya, sama halnya dengan sholat. Sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Kalau saya sudah bisa mencegah itu semua, kan saya mau orangnya soleh, orangnya alim, orangnya solehah, maks pesantren. Apakah masih tetap harus melaksanakan puasa? Tetap harus. Karena itu adalah bentuk kepatuhan. Ya, sama dengan zakat. Zakat litazkiyatin nafs, ya, untuk mensucikan diri. Kan saya mau udah suci, saya mau udah baik orangnya, saya mau sudah ya sudah soleh lah. Apakah masih tetap harus melaksanakan zakat? Tetap harus melaksanakan zakat. Karena konteks ibadah pada umumnya adalah bentuk kepatuhan. Kata puasa itu sendiri kalaupun tidak ada hikmahnya, kalaupun tidak ada manfaatnya, tetap kita juga harus melaksanakannya. Karena ini adalah bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Jadi tidak ada lagi argumen-argumen ketika itu adalah bentuk kepatuhan. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan sesuatu, maka kita sebagai makhluk hanya tunduk dan patuh untuk melaksanakannya. Sehingga ini sangat logis ketika kita jadikan sebagai kenapa kita harus melaksanakan puasa. Yang kedua, kenapa kita harus melaksanakan puasa, itu adalah konteks pelatihan. Jadi puasa itu udah kayak diklat. Kita dididik, ya, kita dilatih selama 1 bulan penuh untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah kembali fitri, kembali suci. Nah pertanyaannya, apakah kita nanti sukses atau tidak? Ya kita kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing. Sukses tidak, kita melewati pelatihan ini. Oleh karenanya, karena puasa ini adalah bentuk pelatihan, ya, bentuk latihan kita. Di dalam puasa ini kita harus buat target-target spiritual, ya. Dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai nanti akhir itu target apa yang sudah kita capai? Buat target-target spiritual. Seperti apa contohnya? Ya, selama 1 bulan penuh ini kita mau menghatamkan 2 kali Al-Quran, mau menghafal 40 hadis, atau selama 1 bulan penuh ini, ya, kita mau misalkan mengurangi megang handphone, mengurangi medsos, karena khawatir melihat hal-hal yang memang tidak diinginkan. Ya, urusannya nanti kita bisa atau tidak itu kan dikembalikan lagi kepada kita. Karena puasa ini adalah bentuk riyadhah. Puasa ini adalah bentuk latihan kita. Utamanya latihan menahan hawa nafsu.
Karena Rasulullah SAW juga mengatakan setelah melaksanakan perang Badar, ya, kita berangkat dari perang kecil menuju perang besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud perang besar itu? Perang melawan hawa nafsu. Kak, bukannya pas bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu, setan-setan dirantai, terus kenapa kok kita masih tetap ya pengen melaksanakan hal-hal yang sekiranya memang dibenci sama Allah gitu ya? Hadis itu memang benar, ketika orang berpuasa itu setan terbelenggu ya, bukan salah hadisnya loh, tapi pertanyaannya puasanya itu puasa yang kayak gimana? Ini level puasa kita sudah masuk level puasa apa? Apakah masih level puasa awam? Apakah sudah masuk level puasa khawas? Atau sudah masuk level puasa khawasil khawas? Karena puasa itu juga punya level-levelnya. Insya Allah nanti kita akan coba bahas. Jadi ketika level puasanya itu sudah luar biasa, ya sudah khawasil khawas, sudah pasti ya setan itu akan terbelenggu ya. Tapi karena puasanya adalah bentuk latihan kita untuk menahan hawa nafsu ya, bukan berarti menghilangkan hawa nafsu ya, bukan berarti menghilangkan syahwat, karena yang namanya hawa nafsu sudah pasti itu tidak akan bisa dihilangkan. Karena Nabi Muhammad SAW pun mengatakan dalam satu hadisnya, inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dam fadayiku majarihi bil ju'. Sesungguhnya setan itu yang mengalir dari anak Adam, dari kita semua itu melalui aliran darah. Fadayiku majarihi bil ju', maka sok sempitkanlah ya aliran tersebut itu dengan lapar. Jadi kita hanya bisa menyempitkan, tidak bisa sampai menghilangkan gitu ya, hanya bisa menyempitkan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara lapar ya. Logikanya kalau orang lapar kan yang dipikirkannya itu cuma bagaimana dia bisa makan, bagaimana dia bisa minum, tidak berpikiran yang aneh-aneh gitu. Nah, ini puasa salah satunya ya, walaupun memang levelnya masih awam, setidaknya puasa itu bisa mengurangi atau mengendalikan nafsu ya. Kita kalau sore udah perut melilit, udah haus banget, apalagi dengan cuaca yang cukup lumayan gitu ya, panasnya, udah haus, udah apa, yang dipikirkannya ketika ada cewek cantik, ada cowok cakep, itu bukan lagi yang aneh-aneh ya, udah nggak level gitu, udah nggak kegoda gitu. Kenapa? Karena memang puasa ya, dengan laparnya itu setidaknya bisa menyempitkan hawa nafsu seseorang, bisa menyempitkan aliran setan yang ada dalam dirinya. Nah, alasan yang ketiga, konteksnya itu kenapa kita harus melaksanakan puasa? Karena puasa ini adalah salah satu ibadah yang sangat banyak sekali hikmah dan iktibarnya buat kita. Salah satu hikmahnya apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan, sumu tasihu, puasa itu menyehatkan. Kenapa dikatakan puasa itu menyehatkan? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sumbernya penyakit itu adanya di dalam pencernaan. Wahimayah, adapun himayah itu menjaga pencernaan itu, dawauhu, adalah bagian daripada obat. Bahkan dalam hadis yang lain mengatakan Rasulullah SAW, ra'sul khati'ah fil umat ya, induk segala keburukan, segala kejelekan itu ada di dalam makanan. Nah, oleh karenanya dengan puasa setidaknya ya kita mampu untuk mengurangi itu semua, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu mungkin salah satu alasan kenapa kita harus melaksanakan puasa, walaupun masih banyak alasan-alasan yang lain yang kaitannya dengan puasa, konteksnya itu yang berkaitan dengan puasa itu masih banyak. Nah, insya Allah kita akan coba lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.